Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang senantiasa menonton video-video kami. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas khususnya mengenai tentang pemulihan tanaman. Jadi kawan-kawan, sebenarnya dalam proses budidaya tanaman itu sebelum kita menanam dan merawatnya, nah itu biasanya ada kita memilih benih tersebut. Nah, benih tersebut merupakan salah satu produk hasil dari pemulihan tanaman, yang dimana benih tersebut biasanya dilakukan pemulihan untuk mengoptimalkan ya hasil yang diperoleh dari lapangan ya kan kawan, semacam itu. Jadi benih yang kita tanam biasanya itu kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan kita harapkan benih tersebut menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal. Nah, benih tersebut bisa terbentuk dan bisa terwujud dengan hasil yang kita inginkan. Itu salah satunya caranya, yaitu dengan melakukan pemulihan tanaman semacam itu. Nah, tujuannya untuk pemulihan tersebut tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat dari tanaman tersebut ya, agar tanaman tersebut bisa optimal dan maksimal performanya di lapangan kawan-kawan. Hasil pemulihan tanaman itu seperti halnya benih-benih hibrida, itu merupakan salah satu hasil pemulihan tanaman. Lalu juga benih-benih yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap kondisi cuaca ya, tahan virus, itu termasuk salah satu bentuk-bentuk hasil dari pemulihan tanaman. Nah, oleh sebab itu dalam proses kita membudidayakan di lapangan, kaitannya dengan pemulihan tanaman, kita sebagai seorang petani harus pintar-pintar memilah dan memilih ya benih yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan di pasar, semacam itu. Jadi harapannya dengan kita bisa memilah dan memilih benih tersebut ya, hasil produk pertanian kita bisa terjual laris ya, produktivitasnya tinggi, optimal di lapangan, dan kita tidak menemui banyak kendala, harapannya semacam itu. Nah, oleh tersebut kawan-kawan harus bisa memilah dan memilih benih yang ada di pasaran, semacam itu. Akan tetapi bicara sedikit mengenai tentang benih ya, di lapangan kadang-kadang kita juga mengalami katakanlah petani itu mengalami kendala ya. Memang benih yang kita inginkan itu bagus secara di lapangan, tapi biayanya terkadang mahal. Nah, ini saya akan berbagi sedikit kepada kawan-kawan mengenai tentang benih ya yang biasa digunakan di petani sini kan kawan. Jadi kan kawan, dalam proses membudidayakan tanaman ya, itu benih yang biasanya kita peroleh di toko pertanian itu terkadang kita juga memodifikasinya sendiri. Nah, dalam proses budidayanya, jadi kan kawan, di toko pertanian itu kan terkadang benih-benih yang dijual itu kan harganya mahal. Bahkan kalau kita perhitungkan dalam proses budidaya benih tersebut ya, masuk biaya produksi, itu kadang-kadang petaninya tidak memperoleh untung. Bahkan terkadang meskipun peroleh tapi sangat-sangat kecil. Sedangkan kebutuhan di lapangan seperti di daerah kami itu lahannya tidak luas. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh tidak banyak, semacam itu. Sedangkan kebutuhan hidupnya terus menerus. Nah, di sini para petani yang ada di daerah kami itu
terkadang biasanya menggunakan benih-benih yang lokal kan kawan, benih-benih lokal yang ada di sekitaran sini. Jadi salah satu benih lokal yang biasa dipergunakan adalah benih padi ya kan kawan. Nah, padi ini saya ambil contoh, ini kalau kita budidayakan selama 3 bulan ya. Saya pernah itu menghitung dengan luasan 500 meter persegi 1000 kan, mohon maaf 1000 meter persegi itu 3 bulan. Kalau saya perhitungkan dari biaya membajaknya, lalu juga biaya tanamnya, lalu perawatannya dan lain sebagainya, itu padi kayak gini kan kawan, itu keuntungannya cuma 300.000 kurun waktu 3 bulan, itu pun kalau hasilnya optimal. Belum lagi nanti kalau resiko terkena badai, angin, hujan yang cukup lebat, itu biasanya hasilnya tidak sampai segituan kawan. Nah, di sini dalam proses melakukan kaitannya dengan pemeliharaan tanaman, di sini para petaninya biasanya menggunakan benih-benih lokal. Benih-benih yang turun menurun ya kan kawan, yang diperoleh dari hasil budidaya padi sebelumnya kan kawan, semacam itu. Jadi benihnya itu memang yang dipergunakan masyarakat sini kebanyakan adalah benih hasil dari pemanenan padi mereka sendiri. Jadi mereka tidak membeli benih yang ada di toko pertanian. Mengapa demikian? Karena yaitu kaitannya dengan keuntungan yang diperolehnya sedikit, sedangkan kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan ya. Jadi mereka menghemat biaya itu dengan cara melakukan proses pembenihan sendiri. Kawan-kawan bisa lakukan dengan cara menurunkan benih-benih lokal ya, yang ada di sekitaran kawan, yang dimana benih lokal itu nantinya bisa dipergunakan untuk ditanami tanaman yang sama, katakanlah padi ya. Nanti hasil panen padinya sebagian kalau masyarakat sini ditanami kembali ya, sebagian untuk dijual ya kan kawan, semacam itu ya. Biasanya mereka menseleksi benih-benih ini untuk proses pembibitan. Yang berikutnya mereka biasanya merendam terlebih dahulu benih-benih yang akan ditanam. Biasanya benih yang terendam itu memiliki kualitas yang bagus, sedangkan yang terapung itu memiliki kualitas yang kurang bagus. Nah, agar benihnya bagus, mereka biasanya merendam ya kurang lebih 1 hari ya gitu ya kan kawan. Nanti mereka angkat baru ditabur di kondisi lapangan kan ya, di tempat pembibitan semacam itu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh petani di sekitaran kami dengan cara semacam itu. Akan tetapi benih-benih yang kita budidayakan di masyarakat sekitaran kami itu terkadang benihnya memiliki produktivitas yang kurang bagus. Jadi dalam artian jika benih hibrida itu satu tanaman bisa membuat satu dapur atau satu rumpun yang cukup besar ya kan kawan. Sedangkan kalau benih-benih lokal itu biasanya kelemahannya adalah rumpunnya itu tidak terlalu besar. Nah, jadi benih yang dipergunakan di sini mereka menanamnya tidak hanya satu batang tanaman ataupun 2 tanaman ya. Biasanya di sini 3 sampai 4 batang tanaman tersebut untuk menghasilkan benih yang untuk menghasilkan tanaman yang produktivitasnya sesuai. Nah, jadi pembelajaran yang bisa kita peroleh dari apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya kawan-kawan bisa kok dalam membudidayakan tanaman ya untuk menghemat biaya, yaitu dengan cara melakukan pemuliaan tanaman itu sendiri dengan cara membenihkannya sendiri ya kan kawan, semacam itu. Dan benih tersebut kalau kami sukanya untuk tanaman padi semacam itu adalah benih-benih yang lokal, karena biayanya murah dan itu pun kalau diturunkan secara terus menerus ya kan kawan, itu
hasilnya konsisten lah kan kawan, segitu kan kawan. Meskipun memang produktivitasnya tidak tinggi, tapi di tempat kami cara mengakalinya yaitu dengan cara menambah jumlah tanaman yang ditanam untuk tiap rumputnya semacam itu, sehingga produktivitas yang diperoleh itu bisa dalam kondisi yang konsisten bagus ya, dan hasilnya yang optimal semacam itu. Dan itu pun kelebihan dari kita bisa melakukan pembenihan sendiri yaitu adalah nanti biaya produksi untuk benih itu sendiri bisa dipangkas semacam itu. Dan yang menjadi catatan dalam proses pembuatan benih untuk tanaman yang dibudidayakan khususnya semacam padi kayak gini kan, yaitu adalah pastikan padinya dalam kondisi yang matang. Dalam artian ketika kita dipanen itu benih padinya ataupun gabahnya kan itu dalam kondisi yang memang sudah kering atau sudah siap dipanen kan kawan. Jangan yang terlalu muda ataupun masih belum, istilahnya belum siap lah kan kawan, karena nantinya kalau dalam proses pembibitan untuk dipergunakan bibit itu sendiri itu nanti hasilnya kurang optimal dan maksimal semacam itu. Kalau kawan-kawan semisal dalam proses budidaya padinya menemui kendala, nah kawan-kawan bisa ya benihnya melobi temannya untuk minta atau membelinya kan kawan, semacam itu. Kalau di daerah sini dalam mempertahankan benih-benih lokal yang untuk dipergunakan untuk dibenihkan lagi, untuk ditanam lagi, nah itu biasanya para petaninya adalah kalau tidak membenihkan sendiri, kemungkinan kalau menemui kendala katakanlah roboh tanamannya dan sebagainya, biasanya mengambil atau meminta benih dari petani yang lainnya ya, semacam itu. Jadi di sini memang rata-rata petaninya semacam itu kan kawan, untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan hasilnya semacam itu. Jadi kawan-kawan jangan patah semangat ya dalam proses budidaya khususnya padi ini, bisa dilakukan dengan cara membenihkannya sendiri agar kawan-kawan bisa merdeka ya dalam proses budidayanya. Karena memang apa-apa kalau kita beli ya biaya produksinya tinggi, sedangkan kenyataan di lapangan kan kawan, harga itu memang tidak bisa sesuai yang diinginkan para petani ya, karena ya memang kondisi pasarnya kayak gitu kan kawan, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit ya kaitannya dengan pemulihan tanaman. Semoga bermanfaat, dapat mengambil hikmah, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.